Hari ini kita bincang santai dengan Pak Kades Trading, ya, terima kasih. Pak Sabudin ya. Kemarin terlantik bulan Desember. Dia kurang lebih sudah 2 bulan menjadi kepala desa, dan banyak kami dengar informasi di luar bagaimana geliat Pak Kades. Untuk Desa Srading luasnya 16 km persegi dengan jumlah penduduk 7.200 jiwa. Katanya dengan asumsi untuk Pilkades terakhir DPT daftar pemilih tetap kemarin Pemilih ya 3.782 besar ya. dengan jumlah dari desa yang ada di dusun yang ada di sini 6 dusun. Pak Kades, potensi apa yang ada di Srading kita, Pak Kades? Untuk saat ini potensi daerah Srading ini 98% adalah petani. Tetapi akhir-akhir ini ada sekitar 8 tahun terakhir bahwa akan mengembangkan budidaya bawang merah, dan alhamdulillah potensinya cukup menjanjikan. Desa Srading yang terdiri dari 6 dusun yang ada di Desa Srading, bagian wilayah Kecamatan Boyo Hilir, dilalui oleh Jalan Negara, akses dari Pototanu hingga ke Bima. Kantor Desa Srading berada di depan Jalan Negara di Jalan Raya Sumba Bima, berada di kilometer 12 dari ibu kota Kabupaten Sumbawa, yaitu kota Sumba Besar. Potensi apa lagi selain bawang, Pak Kades? Nah, Saya lihat kemarin ada ternak. lihat di samping petani, mereka juga peternak. Rata-rata semua dusun yang ada di wilayah Srading ini adalah peternak juga. Karena asumsinya mereka pertanian ini hanya untuk menghidupkan kebutuhan sehari-hari saja. Tetapi mereka untuk menyekolahkan anak, bagaimana memenuhikan kebutuhan primer, sekunder, segala macam itu dari ternak. Karena kebutuhan akan hidup hanya dari pertanian toh, terutama dari padi dan palawija. Artinya hampir 100% Ya, warga kita petani. hampir 100%, 98%, karena yang 2% ada guru, ada segala macam. Ya, pedagang, UMKM dan segala macam. Luar biasa. Keren Pak Kades. Nah, ini potensi yang memang luar biasa. Warga-warga masyarakat kita yang ada di Desa Srading dalam rangka budidaya ternak sapi. Saya dilantik tanggal 7 Desember, saya sampaikan tadi. 7 Desember, kebetulan saya hari tanggal 7 itu tidak sempat hadir, saya masuk kena ngambil hari baiknya. Saya masuk tanggal 12 Desember secara murni kantor desa. Nah, hari itu sebelumnya saya sudah informasikan terutama ke sekretariat desa bahwa hari itu saya masuk, langsung saya adakan rapat konsolidasi istilahnya, karena sistem demokrasi yang kemarinnya sistemnya beraneka macam cara, mungkin saja perangkat saya arahnya berbeda, terpecah-pecah. Saya coba rangkul. Saya tidak melihat lagi Pilkades, saya melihat bagaimana tata kelola pemerintahan ini bisa jalan tanpa melihat pilih siapa, kamu pilih siapa, kamu pilih siapa, tidak kita hiraukan lagi itu. Ini karena sistemnya rangkul, makanya saya adakan rapat sesegera mungkin. Nah, di saat itu saya sampaikan apa yang menjadi misi-misi saya ke depannya untuk Desa Srading. Saya sampaikan belak-belakan. Nah, mereka terima. Sampai saya sterilkan keadaan, bagi siapa oknum perangkat yang tidak mengikuti sistem saya minta maaf. Bahasa saya gitu. Untuk bagaimana, karena saya itu seorang pimpinan harus diikuti oleh anak buah. Apapun kontribusinya, apapun anunya caranya, itu yang saya coba ini. Nah, kebetulan saat ini alhamdulillah mereka juga patuh terhadap pimpinan. Itu tidak ada perombakan. Tidak ada perombakan sama sekali, untuk karena menurut undang-undang yang saya lihat 6 bulan dulu. setelah pelantikan 6 bulan dari pelantikan baru. Jadi Pak Kades evaluasi. Nah, saya juga evaluasi karena nanti di bulan 5 atau 6 kalaupun terjadi perombakan pasti di bulan itu. Tapi sudah dievaluasi. Nah, sudah dievaluasi. Mungkin dan pasti ada, tapi tidak secara keseluruhan. Oke, Pak Kades.
dalam sekarang ini kan Pak Kades Desember itu kalau tidak salah Ya. kayaknya sudah penetapan APBDes. Ya. Iya, Desember untuk KPPDes 2023. 2023 belum Belum ya? Belum karena final. belum final. Oke. Karena Berarti ya, Pak Kades begitu masuk langsung menyelesaikan anggaran belanjanya dengan visi misi Pak Kades. di saat itu yang untuk diketahui oleh semua masyarakat yang ada baik di wilayah desa saya maupun di luar, untuk desa Saradin RKPPDes-nya sudah terbentuk, RAPBDes-nya sudah, tinggal saya masuk bagaimana visi misi saya masukin dalam RAPBDes. Dan syukur alhamdulillah Berarti Pak Kades ya buat RPJM lagi. RPJM lagi RPJMdes, Pak. ya Betul. pasti itu karena di saat itu RPJM-nya sudah masuk, RKPDes-nya untuk ke anggaran 2023 sudah disusun memang oleh penjabat. Nah, saat itu baru saya masuk bagaimana netralisir, kadang kebetulan saya diberi ruang. Oh, memang kita berkelompok kayak tanam. Oh, juara yang program atlet juga kan? Saya Itu ada videonya di masyarakat mengangkat hampir seluruh masyarakat di sekitar kantor desa mendapatkan bantuan. Pak Kades, ada berapa warga yang mendapatkan KRPL ini untuk dari upline-nya? KRPL P2L ini ada anggotanya 35 orang. Itu semua mayoritas masyarakat yang menetap di sekitar wilayah kantor desa Serading, terutama bagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini pekerjaannya. Hai sayang. Ya. Kira-kira coba bahasa bawah. Hari ini lagi ya. Ya, balik tomat. oh cabai, tomat, kol, sawi, Saya tak nanya. saya sama kelibetnya sama rana. Oh, sosial dirinya mah. Insyaallah. Oke. Dari organik dengan silakan ada tentang jadi dia itu dibagi semua itu tertera semua di zona ada Ini dikembangkan, Pak Kades, ini dikembangkan sendiri. dikembangkan sendiri oleh P2L oleh KWK.
Masya Allah, Bunda hebat. Iya nak. Bibit cabai, bibit Tomat. bibit tomat, bibit teh. Dan penanaman bawang merah ada sedikit lah. Karena hujan itu mati yang pertama. Ya nggak boleh nggak kelihatan, harus kena tanah tapi kelihatan. Nah kalau ini ditekan sedikit dia nggak keluar nanti kalau tertutup matanya dengan tanah. Ini contoh yang besar. Ini bawang tuk-tuk namanya. Sandren namanya yang besar itu. Dan banyak jenis Lokananta, ada varietas itu. Dan saya bisa sih ini Lokananta, Sandren, tuk-tuk. Karena ini dibudidaya dari biji, bukan dari umbi. Berbeda. Ada yang dari umbi, ada yang dari biji. Oh gitu ya. Ini diseme sebelumnya. Baru ditaruh di Baru sini. ditanam. Oke, Sama oke, dengan baru. tanam padi kalau dia sistemnya. Akhir hari Kamis, Jumat, Sabtu, selesai. Senin. Pokoknya kalau untuk Panen. Belum. Yuk kita Mantap Bunda. Terima kasih. di sana sudah mau berbuat semua. Wah, Masya Allah. Bang. Oke, sekarang kita menuju ke kebun. Sekarang kita menuju ke kelompok wanita tani. Ada demplot KWT kita. Nanti dah. Kebetulan ada pengurus dari KWT kita bersama Pak Gades akan kita melihat bagaimana demplot KWT-nya yang disiapkan di sekitar kantor desa Serading. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada tamu. Oh, kebetulan ada ketua. ini model bawahnya mereka tanam. Tinggal bagaimana kita kelola saja yang ada ini Betul Bang. dengan pemanfaatan untuk masyarakat secara So, jalan masyarakat jalan ke sana. jalan lingkungan ya. Saya menghibahkan tanah desa untuk kepentingan masyarakat sendiri. Keren Bang, setuju Bang. Jadi tidak ada istilahnya apa namanya tidak mau kasih, tidak mau anu tanpa pembayaran sudah serbu. Wih, keren. Ini akan jalan tepat.
apa mau ngurus. Nah ini ada balkon juga yang kemarinnya mau pasangan ini di sini plastik transparan. Udah kreatif tuh boleh. Ya, Ya ini sudah Allah. mulai berbuah. Ini Pak Camat. Ini buahnya, timunnya sudah ada kelihatan. Bisa Nanti bang, nanti. Ya. Nah, ini, Ada gempuro kita tadi ya Allah. ini kebetulan ada juga apa bahasa anu udah kerja kan. Pare. Ini beraneka macam. Ini ada kol, bis, ada terong, ada tomat, dan alhamdulillah sedang berbuah semua. Ini sekali lagi Pak Camat tanpa kimia. Organik semua berarti. Semua ini. Tidak ada kimia sedikit pun dalam pengolahan itu di air ini. Ya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi mengenai profil desanya, bahwa salah satu program unggulan ini adalah bagaimana meningkatkan asupan gizi dari seluruh keluarga yang ada di 6 dusun di Desa Serading. Tepat di belakang kantor Desa Serading, kita menjumpai KWT Kemang Setangi. Nah, saya sekarang sedang berbincang-bincang dengan ketua KWT-nya. Bunda, boleh diceritakan kapan kita mulai, berapa anggota KWT-nya, dan bagaimana susah payahnya dalam rangka mewujudkan ini? Iya. Mulai yaitu tanggal 19 kita mulai adakan pelatihan. 19 Desember. Iya, 19 Desember 2022. Berarti setelah Pak Kades terlantik tanggal 7, masuk kantor tanggal 12 Desember. Langsung ini dilakukan. Iya, Oke. setelah tanggal 22 kita mengadakan penyemaian. Terus membuat pupuk organik. Iya. Bunda, ini status lahannya siapa pemiliknya? Itu Saya. Ibunda. Ibunda Iya. boleh ke sini. Oke, enggak apa-apa sambil berdiri. Iya. Oke, Ibunda boleh. Iya. Boleh Ibu merapat sini sedikit. Ibu ke tengah. Boleh Ibu ke tengah. Ibu namanya siapa Bu? Santi Sardi. Ibu Santi Sardi. Ibu, ini lahan kita berapa luas? Lahan ini khusus yang KWT ini. Ada 2 are? Ada 2 rem. Ada 2 are? Iya. Kurang lebih ya. Iya. Nah, ini Ibu pinjam pakai. Iya, pinjam pakai. Pinjam pakai. Iya. Atau dihibahkan? Pinjam pakai. Pinjam pakai. Selama 3 Oke. tahun ya. Selama 3 tahun Iya, ya saya. KWT-nya. Iya. Ibu waktu awal ditawari ini apa tanggapan keluarga? Enggak. Tidak ada. Enggak. Ibu mendukung saja Iya. dari Bapak. Iya. Subhanallah. Nah, begitu ini kita bentuk, kira-kira berapa anggota kelompok kita sekarang? 20. 20 orang. Iya, 20 orang. 20 orang ya. Iya. Semua ibu-ibu, Iya, semua ini. namanya KWT ya. Iya. Oke. Ibu mulai proses menanam, ada enggak kendala yang Ibu Ada ayam kembali? temui? Kalau melalui proses penanaman tidak ada masalah. Tidak ada yang Cuma waktu kita yang Bakar-bakar anu tuh ya sekam, Sekam. soalnya hujan kan, Oh. ya baru itu ada kendalanya. Tapi alhamdulillah enggak. Ya mulus lah. Bagaimana Jalan dukungannya Pak Kadus terhadap kegiatan kita ini? mulus. Alhamdulillah. Ini dusun apa Bu? Dusun Serading. Dusun Serading. Dusun Eh, Karangjati. Dusun Oh, Serading. dusun Karangjati ya, dusun Karangjati. Ibu didukung oleh Kadus, didukung oleh RW. Nah, dalam rangka membentuk kelompok, ada lagi masalahnya? Ada yang menolak? Tidak ada, alhamdulillah semua. Oke, dibuktikan dengan gotong royong kita setiap hari. Oke, Ibu dalam rangka memelihara ini berarti membagi shift, membagi Iya. jadwal waktu kerja. Iya. Oke, ini sudah berapa? Pernah panen enggak ini? Nah, kalau panen sama ibu ketua ini. Sudah panen. Iya sudah. Nah, bagaimana pemanfaatan hasil panennya? Ya hasil panennya lumayan karena untuk keluarga, untuk yang sekitar desa dusun dulu ya, Oke. karena belum kita keluar masih sedikit gitu. Oke. Ya masih kurang. Memang utamanya untuk Iya, mendukung memperbaiki warga kita gizi, sendiri. iya, Ya, memperbaiki gizi. Ibu, ini kan ketersediaan bibit kita. Masih ada nggak stok bibit kita? Masih. ada. Iya, Berarti ini setelah diambil, Kita semai lagi. disemai lagi. Iya. Ibu dibimbing oleh petugas kita. Ya dibimbing. Dari mana petugasnya?
Dari Kecamatan Kecamatan Merili, Merili dari juga ada Sumbawa. Sumbawa juga. Dari Sumbawa ya. Iya, di Sumbawa. Ya, Pak Camat, Pak Kades, terus Iya, berkolaborasi. Ibu Kabid, iya. Saya, Bunda, ada ndak setting anggaran kita untuk kegiatan? Belum lagi berjalan ya. Anggaran yang pertama itu yang 50 juta itu. Bukan. Oh, belum. Mengenai usaha kita KWT Iya, belum. belum mulai berjalan ya. Oke. Karena salah satu KWT kita untuk RPL-nya adalah juga bisa membagi bibit-bibit ini ke rumah-rumah tangga, dan itu Ibu lakukan. Karena tadi saya lihat, Ibu sendiri saya lihat di depan rumahnya banyak sekali. Iya. Oke, Ibu, waktu ini kita taruh di beberapa pekarangan keluarga kita. Ada berapa rumah yang juga intervensi dari KWT ini? 20 rumah. Berarti masing-masing anggota juga ada di rumahnya. Iya. Masya Allah. Nah, pupuk tadi saya dengar organik, Ibu. Organik kita ambil di sini sih. Beli di sini organik. Pupuk kandangnya di Selading. Berarti dibuat sendiri di sini. Kita buat sendiri sih. Luar biasa. Ibu boleh disebutkan apa-apa saja yang kita tanam di sini, Bu? Ya, kita tanam sini ya. Sawi, Sawi, bayam, bayam, bayam merah, bawang merah, tomat, tomat, cabai besar, cabai besar, kecil, cabai keriting, cabai keriting, ketimun, timun, selada, selada, kul, kul, bunga kul, terong bulat itu Terong ya, bulat. tomol ya, Iya, ya, iya. terong ungu, terong ungu ya, ya selada juga, selada, seledri, seledri, iya. Masih banyak lagi varian Labu ada sini. ada pare juga ya, ya, labu, ada gambas, okra, iya okra juga ada. ada 20 varietas. Iya. Saya bingung bicaranya. Ibu, ada cita-cita Ibu ini supaya bisa kita integrasikan dia dalam wisata, agrowisata. Iya, ada. Ada. Ibu, ini kita bilang eduwisata, edukasi, pembelajaran, pendidikan buat anak-anak kita. Nanti diundang anak-anak PAUD, TK, SD untuk belajar. Supaya anak-anak kita mengenal, oh ternyata cabai, ternyata tomat. Ya, Iya. apalagi nanti saya sarankan, Bang, boleh masuk sini yuk. Bang, Karena itu bersih. nggak apa-apa sambil kita apa-apa. Nah, sambil kita berharap ini ada nama latinnya, Bunda, karena ini untuk pendidikan. Tomat, pasti nama latinnya. Dicari di Google lengkap semua. Terong apa nama latin? Nanti sandingkan, karena udah bagus. Tadi saya sudah ambil, karena ini untuk edukasi wisata. Maka setiap anak-anak kita yang masuk nanti bisa kita ajarkan. Oh, nama latin kita sekaligus ini namanya sekolah lapang. Setuju nggak? Ya, betul. Pengenalan juga kan. Betul. Karena inilah model pendidikan kita. Kami belajar pengalam nih, anak-anak kita nih kotarnya paham. Kotak. Cepat hafal dia. Setuju ya? Ya, setuju. Oke. Nanti waktu kami datang 2-3 minggu ke depan nanti kami datang, mungkin sudah dicoba 1-2 pohon dulu. Pohon A, umpamanya timun, apa sih nama latinnya? Mungkin nama semawa bila perlu. Ya, Iya, iya. kita kerjasama dengan labnya. Iya. Jadi betul-betul edukasi wisata. Sanggup Bunda ya? Ya, insya Allah. Bunda, kami sebagai inovator dalam konten YouTube Inovasi Channel datang hadir bukan sebagai kapasitas Camat Sumbawa, tapi sebagai temannya Pak Kades. Nah, saya satu kelas ke Pak Kades Sarudin, SMA 2 Gunung. Pasang seripas ini baju. Oke, pokoknya Hampir sama ya. Saya Bunda. Saya betul-betul jatuh hati ke Serading melihat geliatnya luar biasa. cepat dikabarkan kalau datang kita Siap. seragam baju. Bapak semua. Ibu boleh lihat nanti di konten kita yang pertama. Ya, kita akan melihat bagaimana geliat di Bunda. Oke ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Serading. wabarakatuh. Yes. Ya, setelah melihat geliat dari KWT Kemang Stange, ya, dusun Karangjati dari Desa Serading, Kecamatan Bumi Hilir, kita banyak mendapatkan pembelajaran, motivasi, dan juga inspirasi. Bagi keluarga kita yang ada dimanapun, di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa khususnya, ya, KWT Kemang Stange, Desa Serading menjadi salah satu contoh bagaimana motivasi ini ditumbuh kembangkan oleh warga masyarakat kita, dan tentunya Dinas Pertanian yang luar biasa yang sudah menguatkan program ini sehingga mampu menjadi salah satu model kita. Harapan ke depan KWT Kemang Stange menjadi salah satu tempat edukasi
pendidikan luar sekolah ataupun pembelajaran di lapangan. Kita bisa melihat ya, ibunda kita yang luar biasa, 20 orang bisa menggerakkan rumah tangga lainnya. Sukses buat KWT Kemang Sange, tetap mandiri.